dan Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati semuanya. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan keluarga saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Segala salah dan khilaf saya mohon diberikan maaf atau dimaafkan. Dan alhamdulillah suasana pada pagi hari ini kita bisa melakukan disko. Bahasa saya kita sekarang ini melakukan disko, diskusi dan sosialisasi online. Jadi temanya kita sekarang adalah di rumah saja kita disko. Disko itu diskusi dan sosialisasi online terkait panduan kurikulum darurat pada madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, tusi Kementerian Agama secara global itu ada dua. Satu, pembinaan di bidang kehidupan agama. Dan yang kedua, terkait dengan pendidikan agama, khususnya madrasah bagi agama Islam. Maka sejatinya madrasah saat ini itu kita sedang mempersiapkan anak bangsa untuk dapat melakukan perjalanan hidup pada etape setelah mereka lulus. Jadi kita sekarang ini sejatinya sedang mempersiapkan anak didik kita itu untuk nantinya bisa melalui perjalanan hidup setelah mereka selesai melakukan proses belajar secara formal di madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kitab Syarah Fathul Mu'in, karya Abu Bakar Sato, mengatakan ada 4 fase perjalanan hidup manusia. 1, fase pencarian pengetahuan. Ini yang sekarang ini dilakukan oleh anak didik kita untuk mendapatkan kompetensi, untuk mendapatkan knowledge, supaya mereka bisa unggul kelak dan sukses berada di era saat ini dan era yang akan datang. Ini yang namanya fase pencarian pengetahuan atau searching for knowledge. Fase yang kedua dari perjalanan hidup manusia adalah pencarian kebahagiaan. Kompetensi dan keunggulan kompetitif yang diajarkan di madrasah kelak nanti akan menjadi wasilah, pintu bagi terbukanya rizki untuk mereka di dalam kehidupannya kelak. Sehingga kemudian mereka rizkinya, anak didik kita kelak menjadi memperoleh rizki yang baik, yang barokah, yang thayyib, mampu mensyukurinya, dan itu nanti menjadi pintu, salah satu pintu menuju kebahagiaan. Jadi fase kedua manusia itu memang pencarian kebahagiaan itu, dan dengan bekal yang kita berikan kepada anak didik kita, mereka pandai bersyukur, kemudian itu menjadi pintu menuju kebahagiaan mereka. Ada 2 macam rizki. Menurut Sayyidina Ali dalam Nahjul Balaghah, rizki yatlubuka. Ada rizki itu mencari kalian, memperebutkan kalian, dan ada rizki yang kalian memperebutkannya. Nah, sejatinya kita ingin mempersiapkan anak didik kita itu nanti menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang mereka itu akan berusaha memperebutkan rizki, atau kita persiapkan mereka itu rizki yang akan mencari mereka kelak. Itu poin-poinnya. Maka kalau bisa kita mempersiapkan anak didik kita agar memiliki kualitas, kompetensi, kelak mereka bisa hidup bahagia, kelak mereka akan mendapatkan kebahagiaan, dan rezekinya mereka itu yang akan mencari anak didik kita ke depan itu, anak bangsa itu. Fase kehidupan manusia yang ketiga adalah pencarian kearifan. Jadi ketika nanti sudah anak didik kita sudah dewasa, anak bangsa sudah mapan, sudah dapat pengetahuan, sudah memperoleh kebahagiaan, hidupnya mapan, kemudian pandai bersyukur, maka fase yang ketiga ia akan menjadi sosok yang arif dan bijak. Kehidupannya teratur, emosinya tertata, arif di dalam bersikap, bijak dalam bertindak, kemudian merasa cukup dan seterusnya. Sehingga kehidupannya menjadi arif, dan itu yang dicita-citakan oleh bangsa kita melalui tusi Kementerian Agama ini, supaya anak bangsa ini, masyarakat ini bisa mencapai tahap yang ketiga, bisa hidup dengan arif. Dan ini menjadi salah satu fase dari perjalanan hidup manusia. Fase yang terakhir yang saya kira ini sangat sulit memang adalah fase pencarian jati diri yang sejati. Perjalanan hidup manusia yang terakhir ini adalah manusia akan mencari jati dirinya yang sejati. Dan ini adalah fase yang paling tinggi bagi perjalanan hidup manusia. Bisa musyahadah dengan Tuhannya dan seterusnya.
Kira-kira ini bahan renungan kita untuk dunia pendidikan di madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa dalam dunia pendidikan saat ini yang makin kompleks tantangannya dihadapi oleh manusia, karena memang ada perubahan tata dunia akibat masuknya peradaban manusia di era disruptif, atau yang saat ini dikenal dengan tatanan baru normal, the new normal era, bahasa sekarang. Ini maka tantangan dalam dunia pendidikan menjadi sangat kompleks. Di mana era ini kemapanan, kenyamanan, dominasi kelompok tertentu itu runtuh akibat kemajuan teknologi informasi. Aplikasi-aplikasi sederhana saja dalam genggaman alat komunikasi mampu meruntuhkan swalayan, mampu meruntuhkan pusat-pusat perbelanjaan. Layanan taksi konvensional sudah banyak ditinggalkan, maka seakan dunia menjadi kecil, menjadi sempit. Batas-batas geografis kita sudah tidak signifikan lagi. Acara-acara konvensional, tatap muka, berkumpul, presentasi, jagongan, ini sudah mulai beralih menjadi online semua, menjadi sosialisasi online, menjadi pembelajaran online, menjadi jagongan online, halal bihalal online, semuanya melalui kanal-kanal media sosial yang ada. Tidak beda dengan dunia pendidikan saat ini yang tentu kita dipaksa oleh situasi pandemi COVID ini untuk bisa mengikuti irama ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita semua, pemangku dan pelaku aktivis pendidikan ini mensikapi dan mengantisipasi dampak lebih jauh dari era ini. Tentu kita, warga Kementerian Agama, pelaku aktivis Kementerian Agama tidak boleh khawatir, tidak boleh galau, resah, apalagi gagap. Namun harus kita ikuti, kita pelajari. Perubahan ini tidak bisa dielakkan. Tahun ini akan menjadi sebuah lompatan peradaban umat manusia. Oleh karena ini harus kita ikuti dan kita kejar serta kita laksanakan supaya kita tidak tertinggal oleh zaman. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, sebagai bahan saja untuk nanti sosialisasi online terkait dengan kurikulum, pandangan-pandangan itu saya sampaikan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa ada dua bagian dari umatku yang ada dua golongan dari umatku, maksudnya pengikut Imam Al-Ghazali. Ada satu umat yang selalu optimis karena yakin akan luasnya kasih sayang dan rahmat Allah. Namun di sisi lain ada umat pengikut atau umat yang suka menangis terseduh karena khawatir akan azab dari Tuhannya akibat perubahan-perubahan itu. Kita harus pilih yang optimis, karena optimis adalah modal dasar menghadapi segala tantangan dan dinamika kehidupan. Sikap yang perlu dikedepankan adalah wajar, tidak kagetan, tidak gagap, dan sikap yang proporsional. Artinya kalau kita mengetahui bagaimana zaman ini, maka kita akan mampu berpikir dengan jernih, menempatkan pada proporsinya, mampu menyusun langkah-langkah antisipatif, kemudian mampu berpikir positif, atau dalam bahasa agama kita sebut dengan husnudzon, atau berbaik sangka kepada Tuhan dan apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita kerjakan. Kementerian Agama saya kira sudah on the track, sudah pada jalannya. Karena di dalam dunia pendidikan, Kementerian Agama memperjumpakan, mengawinkan, mensinergikan antara intelektual dan moral. Keduanya ibarat kaki yang sama-sama kokoh dan saling melengkapi, saling menguatkan. Pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu dari kaki-kaki tersebut. Di era ini, dimensi nalar dalam dunia pendidikan harus dikembangkan secara optimal. Tidak boleh terbelenggu dengan teks buku pelajaran, dengan metode-metode yang konvensional, apalagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi saat ini harus dinamis dan nalar yang dikembangkan dan nalar yang kritis. Pengembangan nalar kritis ini juga harus diimbangi dengan penekanan moral yang kuat yang diambil dari nilai-nilai agama kita, nilai-nilai keislaman. Peradaban Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita keseimbangan antara dua hal tersebut. Di satu sisi ada fikir nalar, dan sisi lain adalah zikir moral spiritual. Ini dua kaki yang harus kita perhatikan, yang harus kita perjumpakan, yang harus kita sampaikan, dan kita laksanakan.
Itulah yang dulu dilakukan oleh para tokoh dan ilmuwan Islam, karena dengan keseimbangan dua kaki itu, satu sisi kaki nalar, fikir nalar, satu sisi kaki moral, zikir, spiritual, maka harapannya peserta didik akan menjadi orang-orang yang proporsional di masa yang akan datang, apapun keahliannya, apapun profesinya, bagaimanapun jalan hidupnya nanti yang akan dilalui, kalau dua kaki ini sudah mantap, mancep betul di dalam anak didik kita, anak bangsa kita, berpikir nalarnya bagus, zikir molar spiritualnya juga bagus, maka saya yakin ke depan mereka akan memiliki modal yang sangat kuat. Karena ketika berhasil, ketika sukses, dia tidak akan lupa diri, siapa dirinya. Prestasi yang diraihnya tidak akan melupakan dirinya sebagai manusia, karena rasa syukurnya itu, tetapi ketika gagal dan seterusnya, juga tidak merasa tersungkur, karena mengetahui betul bagaimana hakikat dari ajaran yang sudah disampaikan di madrasah. Berpikir nalar secara optimal, tapi sisi lain juga zikir, moral, spiritual yang dikembangkan di madrasah itu juga sangat ditekankan. Dua sisi ini yang harus ada di dalam dunia pendidikan madrasah. Untuk itu saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan, diskusi, dan sosialisasi online, atau yang saya sebut dengan disingkat dengan DISCO. Bukan disco dalam pengertian negatif, tetapi kita di rumah saja kita juga bisa berdisco, diskusi dan sosialisasi online oleh Kementerian Agama bidang pendidikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita, dan tetap semangat dalam menjalankan amanah. Kemudian sekali lagi kita juga harus saya sampaikan di forum ini bahwa tahun 2020 ini kita ingin berubah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita sudah masuki zona integritas. Saya berharap betul bahwa nilai-nilai Islam yang sudah kita yakini kebenarannya itu bisa dipraktekkan betul di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam melaksanakan tugas, di dalam memegang amanah, betul-betul kita bisa melaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang tidak betul, saya berharap tahun ini itu bisa ditinggalkan. Kita hijrah kepada yang lebih baik, kita hijrah kepada yang lebih benar, kita hijrah kepada yang lebih manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah kita dan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terduga ini juga sigap untuk mempersiapkan bagaimana agar hak-hak anak menerima pendidikan, hak-hak warga menerima pendidikan itu tetap bisa berlangsung dan berjalan secara efektif, efisien. Dan hal itu dibuktikan dengan langkah-langkah Kementerian Agama, khususnya Direktur Pendidikan Islam, ya, Direktur Pendidikan Islam atau Dirjen Pendis, yang pada kesempatan ini sudah menerbitkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 2791 tahun 2020, yaitu tentang kurikulum darurat, ya, bagi madrasah. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk selain mensosialisasikan lewat lanjutan informasi itu, perlu kiranya hari ini kita bahas secara bersama bagaimana agar pemahaman dan juga pensikapan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini nanti bisa terlaksana secara masif dan baik khususnya di Kabupaten Ponorogo. Intinya kami tidak banyak mengedit atau terkait dengan keputusan Dirjen Pendis ini, hanya nanti beberapa hal yang harus kita stressing atau kita tekankan biar pemahaman Bapak, Ibu, dan kita semua sama. Dan perlu kami informasikan, alhamdulillah nanti jam
13 atau jam 1, Bapak-Bapak kantor dan Bapak-Ibu sekalian, kami diundang rapat koordinasi via Zoom meeting juga untuk membicarakan new normal era tingkat Kanwil. Jadi ada perwakilan 7 kasih, nanti kami kebetulan juga mewakili Wilker Madiun, mohon izin nanti jam 1 untuk menyampaikan. Mudah-mudahan nanti ada sinkronisasi antara kurikulum panduan kurikulum darurat ini dengan new normal era yang nanti akan kita bahas. Nah, sebentar izin untuk mempersiapkan materi. Bapak Ibu, ini kita akan tampilkan tayangan kita tentang ya. Ya, ini di share screen-nya baru diaktifkan. Ya, sudah. Ini materinya ini ya. Oke, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita pahami bersama-sama tentang keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020, yaitu tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Ini mohon kita perkuat nanti karena tugas kita tidak hanya untuk kepala madrasah negeri, tetapi juga untuk madrasah swasta. Oleh sebab itu, mohon nanti Bapak Ibu pengawas menindaklanjuti hal ini kepada madrasah, seluruh madrasah binaannya. Ya, ini. Sebagai pendahuluan, tidak mau. Ini adalah oh ya, ya ini bahwa pertimbangannya Bapak Ibu, pertimbangannya bahwa negara itu wajib menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas meskipun dalam situasi darurat COVID-19. Kemudian dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran di madrasah pada masa COVID-19 ini, Dirjen Pendis perlu menyusun kurikulum darurat pada madrasah supaya pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Maka muncullah keputusan Dirjen Pendis nomor 2791 itu. Nah, perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa panduan kurikulum darurat sebagai